Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Baik, pemirsa Oase Net TV, pemirsa yang berbahagia, kita kembali lanjutkan terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas amal kita, yaitu Imam Malik pernah berpesan bahwa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ibaratnya adalah perahu Nabi Nuh. Ya. Maka siapa yang masuk ke dalamnya maka akan selamat. Siapa yang tidak masuk ke dalamnya maka akan tenggelam. Ya. Kenapa, pemirsa? Karena kalau kita mau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub ila Allah, maka siapa guru, siapa yang kita teladani tidak lain adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Utusan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau sampai kepada Allah, mau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lakukan karena Allah dan kita mencontoh Rasulullah. Nah, itu dua kuncinya. Ya. Maka Imam Malik mengingatkan kepada kita untuk itu. Maka tidak boleh cara-cara yang lain, ya, cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau tidak sesuai dengan syariat Islam, begitu. Karena bisa jadi itu adalah cara-cara yang menyimpang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW terkait dengan mengenai ikhlas ini, beliau pernah berpesan terkait dengan orang yang menuntut ilmu, ya. Beliau mengatakan siapa saja yang menuntut ilmu dengan niat untuk mengalahkan ulama lain, ya, atau ingin membodohi orang yang bodoh, atau ingin menarik perhatian orang, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis Imam Ibnu Majah. Jadi ini amalan menuntut ilmu. Artinya Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita untuk semata karena Allah. Maka ada satu hadis yang populer yang kita sudah kenal, ya, di salah satu hadis ini bahkan ulama mengatakan hadis yang penting, ya. Hadis yang penting untuk kita pahami, bahkan di dalam kitab Arba'in Imam Nawawi ini dicantumkan hadis pertama terkait dengan ikhlas, yaitu disampaikan atau didengar sahabat, diantaranya adalah Umar bin Khattab ketika mau hijrah, ya, ketika mau hijrah Nabi kita dan kaum muslimin, maka ada namanya hadis innamal amalu binniyat dan seterusnya, ya, terkait dengan niat. Sesungguhnya, ya, amal itu ditentukan oleh niatnya, ya, oleh niatnya. Jadi ini sangat penting sekali terkait dengan niat ini. Nah, kita bisa belajar dari kehidupan kita. Kalau kita melakukan sesuatu itu karena Allah, maka kita akan merasa nyaman, merasa tenang. Kita tidak peduli dengan apa sanjungan orang. Kita tidak peduli dengan apa cibiran orang, ya, hinaan orang. Karena kita melakukannya suatu perbuatan yang Allah ridhoi semata karena Allah. Nah, maka kita akan tenang dan bahagia. Ada banyak kisah terkait dengan keteladanan dari ikhlas murninya tujuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salah satunya adalah kisah di medan perang, ya, di medan perang, ya. Jadi di dalam kisah di mana Abdullah Al-Mubarak, ya, yang melakukan peperangan, ada suatu berhadapan dengan musuh, di mana musuh itu sangat menakutkan, ya, sangat menakutkan, menggentarkan lah begitu, ya. Nah, tetapi di tengah pasukan kaum muslimin waktu itu, di masa beliau ini, ya, di masa salafus saleh ini, ya, Abdullah bin Mubarak ini, tiba-tiba ada pemuda yang maju menerjang, gitu, ya, maju menerjang musuh, tapi dia memakai penutup, ya, muka, gitu, ya.
bisa disebut mungkin masker tudung ya seperti itu. Kemudian menyerang ya musuh ya. Seketika itu musuh terkaget ya, ada terhantam dan seterusnya, bahkan ada yang mati gitu ya. Kemudian kembali lagi ke tengah barisan dan semua orang penasaran siapa orang ini ya, karena menutup mukanya. Nah, jadi ada salah seorang dari mereka itu yang mengisahkan ini ya. Kemudian mengikutinya ya. Ketika mengikutinya kemudian bertanya ya dengan minta kerelaannya, kenapa Anda tidak membuka ya mukanya ya, memperjelas. Nah, seperti itu. Kemudian apa jawabannya pemirsa? Nah, bukankah Allah Maha tahu ya. Ya, bukankah Allah Maha tahu ya. Artinya sekalipun dia menutup mukanya, menutup itu semua, Allah tahu akan dirinya, amalnya di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sampai rela mengorbankan nyawanya, sampai berani melawan musuh yang kelihatannya menggentarkan itu, ya bisa dia tebas seperti itu. Nah, subhanallah. Ya, jadi ini yang memang menjadi tantangan kita saat ini di era sosial media ya, di kesempatan yang berbahagia ini ada kesempatan-kesempatan kita beramal ya, melakukan perbuatan yang dimana kita melaksanakan perintah Allah, karena sungguh perbuatan kita terikat dengan hukum syara, hukum Allah SWT, apakah itu wajib, apakah itu sunnah ya, ya atau kayak dilarang oleh Allah kita tinggalkan yang haram ya, yang makruh, atau boleh kita memilih mubah ya, itu semua kita terikat dengan hukum Allah, dan itu kalau kita taati kita akan menjadi dapat pahala kalau niatnya karena Allah dan karena kita ikuti sesuai dengan hukum Allah tadi ya. Nah, apapun perbuatan itu kalau kita ada niat di sini karena Allah akan menjadi amal soleh. Nah, begitu banyak perbuatan-perbuatan kita, pemirsa yang berbahagia, itu jauh dari kita kesempatan untuk mendapatkan amal soleh. Ya, karena kita lupa berniat di situ. Nah, sungguh pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian bahwa kalau kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang masuk kategori hukum syarat tadi ya. Kita terikat dengan hukum syarat tadi. Ya. Dan tentu kita jaga ya diri kita dari niat-niat yang lain ya, niat mengejar popularitas, niat mengejar mau dibilang, dipuji dan sebagainya. Kapan masih di seputar itu, maka ya hadis terkait dengan nawaitu ini, niat ini ya, innamal amalu binniyat ini akan membuat kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, kalau niatnya mau mencari wanita ya akan dapat, kalau di tempat hijrahnya wanita. Niatnya mencari harta itu didapat, tapi tidak dapat apa-apa untuk pahala akhiratnya. Nah, sungguh sayang sekali. Maunya kita dapat semuanya, dan awalilah niat itu karena Allah dan sebab karena Allah. Pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Baik pemirsa Wasenet TV Sulsel yang berbahagia, kita lanjutkan kembali terkait dengan ahsanul amal, meningkatkan kualitas amal kita. Ternyata yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanu amala. Bagaimana meningkatkan kualitasnya, bukan jumlahnya yang banyak, jamaah sekalian. Dalam hadis yang lain bahwa Allah menyukai perbuatan yang kecil sekalipun kalau kita lakukan dengan yang terbaik ya, yang istiqomah. Tentu dua syarat ini harus kita penuhi, niatnya karena Allah dan sesuai dengan aturan agama kita, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Nah, pemirsa Wasi yang berbahagia, ya. Kemudian niat ini, ya, dalam kehidupan kita, ya, di dunia itu akan juga kita rasakan. Pesan, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkait dengan niat ini, karena Allah Subhanahu wa taala ini, kalau dikaitkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kadar
kadar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala ini, kemurniannya menentukan kadar daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang tidak mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tidak mungkin bagi manusia, oh tidak bisa ini. Tetapi itu mungkin, dan itu bisa karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong, Maha Memberi. Kun bisa terjadi seketika, pemirsa sekalian. Nah, jadi kalau kadar kesempurnaan yang namanya niat, pesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sekian tingginya, maka kadar pertolongan Allah juga sekian. Jadi kalau mau tinggi harus tinggi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita bisa mengevaluasi diri kita. Kalau kita sering meminta pertolongan kepada Allah, sejauh mana kita ditolong oleh Allah, sejauh mana perbuatan-perbuatan kita itu kita niatkan karena Allah. Ini muhasabah bagi diri kita. Demikian juga di dalam mengetahui tanda-tanda kita memiliki niat ikhlas, ya, tulus, murni yang kuat, ya, maka kita harus luaskan yang namanya niat ini, pengaruhnya, ya, ditandai dengan kita dalam menuntut ilmu, misalnya dalam menuntut ilmu lillahi ta'ala, ya, atas kita, meskipun kita sebagai seorang alim, ya, siap ketika ditegur oleh siapapun, ya, seorang ustadz, seorang apapun itu, ya, yang menasehati, tapi dia dinasehati, bahkan tandanya dia seorang dai yang ikhlas ketika dia dinasehati dan menerima nasihat tersebut. Ya, sebagaimana para ulama-ulama terdahulu sudah mengajarkan kepada kita, ya. Ya, ada ungkapan bahwa saya itu lebih rela, ya, menjadi ekor daripada kebaikan, daripada menjadi kepala kemaksiatan. Seperti itu, ya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kemaksiatan, kesalahan, dan itu ada persis seruan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu butiga amardatillah wallahu raufun bil ibad. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kebanyakan manusia itu, hamba Allah ini, ada yang rela mengorbankan hartanya, jiwanya semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mardatillah, ridhonya Allah. Kalau Allah ridhoi kita, maka pemirsa, ya, apapun akan mudah untuk kita dapatkan karena Allah yang memberikannya kepada kita. Sebagaimana kehidupan kita dulunya, ya, kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nenek moyang kita Nabi Adam, fasilitas diberikan apa saja. Tapi karena satu kesalahan dilakukannya dosa, maka dia bisa dihilangkan semua kemudahan, dihilangkan yang namanya kebutuhan-kebutuhan hidup yang lengkap, ya, tambahannya, ya, seperti itu. Dan harus di dunia ini berjuang untuk bisa mendapatkan kebutuhan istimewanya, untuk mendapatkan kemudahan dia harus berikhtiar. Inilah ujian bagi kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita murnikan, ya, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yakin kita menjadi hamba Allah yang dekat kepadanya lewat amal-amal kita. Karena Allah mencintai kita, menyayangi kita kalau kita senantiasa melaksanakan perintahnya. Apalagi perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlas, ya, semata-mata karenanya. Ini pemirsa, bahkan kalau kita tambah lagi dengan ibadah sunnah, Allah akan menjadi apa bagi kita, yaitu bisa kita diibaratkan dalam hadis qudsi itu, kita bisa menjadikan tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, tangan kita, kaki kita, dalam urusan-urusan kita akan dimudahkannya. Kita berdoa, kita dijawab oleh Allah, kita memohon pertolongan akan diberikan Allah kepada kita. Itulah rahasia dari amal soleh, ya,